Namun yang dilihatnya itu bukan sosok manusia, melainkan sosok genderuwo. Bayangkan lebih dari 2 menit menatap sosok genderuwo. Tahu teman-teman, sosok yang berjalan dari arah selatan ini ternyata adalah kakeknya. Dan sosok yang sujud tersebut itu sudah hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali berjumpa saya Dimas Asiham di channel Dimas Australia. Ya, bertemu lagi dengan saya kalian ya. Oke, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah ya, selalu sehat, selalu diberikan kelancaran rizki dan keberkahan rizki ya. Oke teman-teman, amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan melanjutkan cerita dari Mas Yusuf ya, yang kemarin sempat saya bawakan dan sudah di-upload di YouTube saya. Oke. Kali ini saya akan menceritakan kisah-kisahnya kembali. Oke. Ini ada 2 kisah lagi teman-teman yang dialami oleh Mas Yusuf ini. Jadi bagaimanakah kisahnya? Sebelum memulai ke videonya, ke ceritanya, jangan lupa dukung saya teman-teman ya, agar channel ini dapat berkembang dan memberikan cerita-cerita horor lainnya kepada teman-teman semuanya. Oke? Tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Kejadian kali ini dialami Mas Yusuf pada tahun 2016 ya. Waktu itu dia sudah menginjak kelas 1 SMP. Dia baru pulang dari pondok pesantren teman-teman. Jadi dia ini santriwan ya. Pada waktu itu karena besokannya libur, dia pergi nongkrong ke rumah temannya. Sama kejadiannya ini waktu malam. Saat itu, saat nongkrong dia tidak ingat waktu. Jadi dia itu pulang pukul 3 teman-teman. Itu kan sudah waktu mepet subuh ya. Jadi dia pulang. Dia jalan itu dari arah barat. Nah ini kejadiannya ini di TPQ itu lagi teman-teman. Memang TPQ itu terkenal sudah seram ya. Jadi posisi rumah Mas Yusuf ini berada di belakang TPQ tersebut. Dia pulang dari rumah temannya itu arah dari barat. Dengan berjalan kaki, dia berjalan dari arah barat melewati TPQ tersebut. Sampai di samping TPQ, dia melihat satu sosok yang dikiranya itu adalah manusia teman-teman. Sosok tersebut duduk di bok ya, namanya itu bok kalau di sana. Itu kalau apa ya, kalau diartikan itu cor-coran yang untuk duduk itu teman-teman. Itu berada di lantai 2. Lagi-lagi kejadiannya itu di TPQ dan di lantai 2. Saat Mas Yusuf ini berjalan, dia melihat satu sosok yang duduk di lantai 2 tersebut teman-teman. Dikiranya itu adalah manusia. Setelah melihat sosok tersebut yang dikiranya adalah manusia, Mas Yusuf ini mendekat ke arah TPQ tersebut teman-teman. Dia memperhatikan dengan seksama sosok tersebut. Namun yang dilihatnya itu bukan sosok manusia, melainkan sosok genderuwo. Ya. Merinding saya. Biasa kalau cerita itu merinding. Sosoknya itu menatap tajam Mas Yusuf dengan mata yang menyala teman-teman. Dari atas itu menatap ke bawah, menatap Mas Yusuf ini posisinya sudah terkunci oleh energi tersebut teman-teman. Jadi dia mau lari itu tidak bisa. Dia hanya terdiam dan tidak bergerak sedikit pun. Itu Mas Yusuf bercerita, dia tidak bisa bergerak itu selama lebih dari 2 menit teman-teman. Bayangkan lebih dari 2 menit menatap sosok genderuwo. Ya. Sosok ini terus menatap tajam sampai akhirnya mungkin Mas Yusuf ini membaca doa ya. Akhirnya bisa terlepas teman-teman.
Setelah terlepas, dia langsung bergegas lari ke rumahnya yang tidak jauh dari madrasah tersebut. Dia berlari langsung mendrop, langsung itu pintu dipukul-pukulnya. Kemudian setelah itu dia bercerita langsung kepada orang tuanya mengalami kejadian, saya melihat genderuwo di TPK tersebut. Oleh orang tuanya ini, Mas Yusuf ditenangkan, diberi air minum dan disuruh istirahat. Ya, siapa yang tidak takut melihat sosok tersebut, teman-teman? Kalau saya yang bertatapan dengan sosok tersebut pun saya pasti takut, teman-teman. Jadi itu kisah ketiga ya, kisah ketiga yang dialami oleh Mas Yusuf. Oke, nah ini kejadian terakhir yang dialami oleh Mas Yusuf ya. Ini kejadiannya pada tahun 2017. Sama seperti sebelumnya, dia pulang dari pondok ya, liburan pondok. Dia pulang ke rumah, terus dia itu seperti biasanya nongkrong dengan teman-temannya. Pulang itu pukul 3, teman-teman. Sama juga melewati TPQ. Namun bedanya ini kejadiannya di masjid. Jadi masjidnya itu di sebelah TPQ, teman-teman. Pada saat Mas Yusuf pulang ini, Mas Yusuf melihat kakeknya, almarhum kakeknya, sedang sholat tahajud di masjid tersebut ya. Karena kebiasaan kakeknya ini adalah jam 3 itu bangun sholat tahajud, terus nanti subuh-subuh ini membangunkan masyarakat-masyarakat untuk sholat subuh ya, berjamaah, memakai sound system ya. Kebiasaannya kakeknya itu seperti itu, teman-teman. Saat Mas Yusuf berjalan dari arah barat ya, dia ini melihat sosok kakeknya yang sedang melakukan sholat tahajud. Sudah sujud itu kakeknya, teman-teman. Sudah iktidal, sudah sujud. Namun teman-teman, pada saat kakeknya sujud ini ya, Mas Yusuf ini melihat dari arah selatan ada seorang yang berjalan, teman-teman. Dari jauh kan tidak kelihatan ya. Lama-kelamaan sosok yang berjalan dari arah selatan ini mendekat ya. Dan tahu teman-teman, sosok yang berjalan dari arah selatan ini ternyata adalah kakeknya. Dan sosok yang sujud tersebut itu sudah hilang. Jadi Mas Yusuf ini dengan rasa kebingungannya, ketakutannya ini bertanya-tanya, teman-teman, tentang siapa sosok yang bersujud tersebut. Pastinya teman-teman, kalau kita pun yang mengalami hal tersebut, pasti kita akan bertanya-tanya dan juga takut ya. Posisinya Mas Yusuf ini kan di luar ya, di luar dari masjid. Nah di dalamnya ini Mas Yusuf melihat kakeknya yang sedang sujud, sedang melakukan sholat. Kelihatan dari kaca masjidnya itu. Namun kan setelah itu ada sosok kakeknya juga yang datang. Baru datang ke masjid, teman-teman. Siapa yang tidak kaget akan hal ini ya? Setelah dari kejadian itu, Mas Yusuf ini berpikir, ya Allah, ini dia bercerita kepada saya. Ya Allah, kenapa saya bisa merasakan hal-hal seperti ini ya Allah. Dia dalam hatinya dia bilang seperti itu, teman-teman. Sambil berjalan pulang dengan diliputi rasa takut, dia berjalan pulang, teman-teman. Aduh. Ya, semoga Mas Yusuf ini tidak lagi mengalami hal gaib ya, teman-teman ya. Karena melihat hal-hal gaib itu tidak enak, teman-teman. Itu sungguh tidak enak. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk menutup video pada hari ini ya. Untuk menutup video ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah menonton ya. Semoga kalian sehat selalu, dilimpahkan rezeki dan diberikan keberkahan pada rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam astral.